Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka menghadiri undangan dari salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8, ke-9, yaitu untuk mendefinisikan budaya positif di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 15 Garut. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita dengarkan paparan dari pemateri yang akan menyampaikan CGP angkatan ke-9 pada Ibu Rani Nurani. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Desi, yang sudah memimpin acara pembukaan pada kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir di acara undangan saya. Yang pertama, di layar sudah ada tentang pembahasan budaya positif. Itu tentang apa saja yang mau dibahas dari budaya positif di sekolah. Apakah ada Bapak Ibu yang bisa menjawab apa saja yang ada di budaya positif di sekolah itu? Embun pagi, ya, bagus. Cermin, ya. One man, one trust. Yang kemarin visi CGP angkatan 7 sama Bu Desi ya? One man, one trust. Sama dipakai sama Bu Ella juga, sama saya juga. Oh iya, ternyata visinya panjang juga ya. Nah, untuk sekarang tentang budaya positif, kebetulan saya diberikan tugas itu membahas tentang keyakinan kelas, tentang 5 kebutuhan siswa dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul apa salah ya Pak? Salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Salah. Oke, kita buktikan jawabannya. Betul, salah. Karena keyakinan kelas itu berangkat dari terlahir dari hati seorang manusia atau dari murid. Kalau peraturan kelas itu sebuah peraturan yang dimana harus diharuskan dan ditaati dilaksanakan oleh murid, ya. Lanjut, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Oke, jawabannya betul. Nah, di sini ada nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyebutkan tentang nilai kebajikannya. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikan dari menggunakan helm saat mengendarai motor? Jawabannya ya, itu adalah keselamatan. Karena dari nilai kebajikan itu adalah nilai yang positif, gitu ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai kebajikannya keselamatan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, betul. Nah, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya apa? Nilai untuk dari positifnya hormat dan bisa berlaku positif dan berlaku selalu bersikap hormat. Nah, di sini ada langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas.
serta pendalamannya. Sebelum kita untuk memberikan keyakinan kelas terhadap murid kita, itu ada tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Nah, menurut Bapak Ibu, pemahaman dari langkah-langkah utama dalam membuat keyakinan kelas itu, yang paling utama itu apa? Di sini ada beberapa 6 poin. Yang pertama, silakan untuk Bapak Ibu pendapatnya seperti apa? Ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, ada berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, ada yang mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ada menyadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebaikan atau keyakinan kelas. Yang pertamanya apa, Pak? Bapak Ibu. Memunculkan peraturan yang berusaha pada kelas. Oke. Itu nomor 1, betul. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Itu terlahirlah sebuah harapan dari murid. Harapan apa ketika kelas ingin nyaman, tentram sebelum menjadi sebuah keyakinan. Yang keduanya, nah betul, Bu Rima, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dari sebuah harapan itu diubah menjadi sebuah keyakinan yang dimana menjadi kalimat yang positif dan dihindarkan dari kalimat-kalimat yang lebih menekankan kepada suatu keyakinan kelas, kesepakatan dengan murid. Yang ketiga, oke, betul. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebaikan atau keyakinan kelas. Yang tadi contohnya kayak memakai helm itu untuk keselamatan, membuang sampah itu untuk kebersihan, tidak berkata kasar itu untuk bersikap hormat, ya. Yang keempat, oke, betul. Ternyata Bapak Ibu sudah meyakini, ya, sudah paham tentang langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kita menjadi sebuah fasilitator terhadap murid untuk membentuk keyakinan kelas dan mendiskusikan bagaimana gambaran perilaku mencerminkan keyakinan kelas. Poin yang kelima, Diskusi mengenai peran seluruh warga. next. Nah, betul. Karestu, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi secara keseluruhan kita membuat kesepakatan terhadap keyakinan kelas tersebut, itu. Dan yang terakhir pasti meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah murid-murid kita sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau ada pelanggaran dari melenceng dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Next, ya. Nah, setelah dari keyakinan kelas itu ada sebuah kebutuhan, karena manusia itu mempunyai kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama boleh dilengkapi oleh Bapak Ibu dari bertahan hidup. Oke. Next, 5 kebutuhan dasar manusia itu: 1. Kesenangan, 2. Cinta dan kasih sayang, 3. Kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Nah, dari kesenangan, semua manusia itu membutuhkan suatu kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, selalu, ya, pasti. Cinta dan kasih sayang itu adalah sebuah kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang berkoneksi. Jadi, murid itu betul-betul tidak akan terlepas dari
dua kebutuhan ini atau 5 kebutuhan ini. Kebutuhan untuk diterima, memberi, dan menerima kasih sayang berkoneksi. Kebebasan ini dari kebutuhan akan pilihan kemandirian dan otonomi. Nah, dari kebebasan ini murid itu bebas menurut KHD bahwa kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi sesuai kebebasan, tapi tetap kita harus menjadi fasilitator untuk mengarahkan anak supaya tidak terlalu bebas sesuai dari KHD. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi, dan ingin diakui. Karena ketika murid peserta ini punya prestasi itu, kita harus memberikan reward, tapi namun tidak boleh terlalu berlebihan. Kelima, kebutuhan yang terakhir, kebutuhan psikolog, rasa lapar, psikolog rasa aman, ya. Dari 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apakah susunan dalam melakukan tindakan restitusi ini sudah benar apa belum menurut Bapak Ibu? Tidak validasi. Itu terakhir menstabilkan identitas. Ya, Betul Pak Sadiman, menerima Pak Restu. Ya, kita buktikan. Oke. Menstabilkan identitas. Bagaimana kita ketika menghadapi murid yang berwarna, yang tidak taat kepada peraturan, itu harus tahu apa identitas dari permasalahannya, apa, tidak seolah langsung kedua. Sampai di sini ya Bapak Ibu. Nah, dari segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sekilas ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Dan untuk contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu ketika kita kalau menghadapi anak yang tidak taat pada aturan. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah, ya. Next, validasi tindakan yang salah itu sebuah proses untuk memahami suatu kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Nah, yang keduanya bukan berarti kita itu mengeluarkan tindakan yang salah terhadap murid tersebut, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan yang berwarna atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk responnya, apakah kamu pasti punya alasan melakukan hal itu? Biasa saya gitu kan, Bapak tuh mengembalikan pertanyaan terhadap murid. Yang kedua, kamu boleh nggak mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau menurut anak tersebut bahwa perlakuan itu menurutnya benar, gitu, kita harus melahirkan lagi. Ada option buat pilihan buat muridnya. 3, menanyakan keyakinan, yang dimana proses dimana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya kepada hubungannya kepada nilai-nilai yang positif. Itu sih alhamdulillah dari pembahasan budaya positif di sekolah dari aksi modul 1.4 tentang keyakinan, tentang 5 kebutuhan, dan tentang restitusi. Kita sudah ada gambaran dan alhamdulillah sekolah kita karena sudah sekolah penggerak, Bapak Ibu sudah sedikit memahami dan sudah lebih memahami juga dari langkah-langkah budaya positif di sekolah kita.
Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani yang sudah menyampaikan dengan begitu gamblang dan mendefinisikan kepada kita semua tentang budaya positif. Izinkanlah saya menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rani bahwa begitu pentingnya budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 15 Garut, dalam rangka untuk menumbuhkan karakter anak. Sehingga kita semua meyakini dan percaya bahwa pertumbuhan karakter anak adalah tanggung jawab kita bersama. Maka kegiatan program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter ini perlu kita dukung bersama-sama. Selain itu, budaya positif juga dapat menumbuhkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah, sehingga ada rasa peduli antara satu dengan yang lainnya. Demikianlah yang dapat kita saksikan serta simak bersama-sama dari definisi budaya positif yang disampaikan oleh TGP, yaitu Ibu Rani Nurani. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya Desi Nurhayati sebagai moderator dalam sesi ini mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan menutup kegiatan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa. Agar kelas lebih nyaman. Ya, silakan lanjut. Lanjut. Maafin. Kompak selalu. Silakan. Lanjut.
Udah siap? Perhatian. Siap. Oke. Mulai. 1, 3, 2. Ya. Ulangi. Makanya kalian setiap activity itu harus konsentrasi karena tujuan activity itu biasa membuat suasana tenang kembali dan kalian tidak ngantuk. Ya. Yuk, paham ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1 kali, 5 kali, 2 kali. Bareng atuh bareng, bisa nggak bareng? Stop. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tepuk konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5. Konsentrasi dimulai. Tepuk kuncinya 3, 2, 1. Kuncinya 3, 2, 1. Mulai. Mulai. Itu kompak. 1 kali lagi. Tepuk 5 kali, 4 kali, 1 kali. Mulai. Satu kali lagi. Udah makin semangat? Mau 1 kali lagi? Oke. Tepuk 4 kali, 3 kali, 2 kali. Udah ya. Terima kasih atas kekompakan dan kali sekarang pertemuannya tentang pembuatan keyakinan kelas. Alhamdulillah berjalan lancar. Semoga menghasilkan yang sangat luar biasa, membuat keyakinan kelas biar kelas ini makin lebih semangat belajarnya dan rasa tanggung jawab kalian bisa lebih meningkat lagi untuk mentaati keyakinan